akhiri. Tuhan akan membuka sebuah keadaan yang luar biasa bagi manusia ini. Dan Musa inilah menjadi simbolnya. Bagaimana engkau memimpin jemaatmu ini. Bagaimana engkau mengarahkan mereka kepada destinasi yang benar. Bagaimana engkau memanage hidup mereka. Supaya mereka menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai komitmen. Dengan seluruh pengelolaan niat, kehendak, kebebasan memilih, berpikir. Dan juga melakukan segala sesuatu dengan bebas. Tetapi saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian, kebangunan rohani kita pada malam hari ini. Yang saya akan bacakan dari Keluaran pasal yang ke-18. Saya mulai ayat 17 sampai dengan ayat 27, 10 ayat. Karena sangat panjang, mohon saudara-saudara sekalian boleh bersabar mengikutinya ayat demi ayat. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahu kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka itu di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah di hadapan mereka kepadamu. Tapi segala perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau akan menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya itu. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan
mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Puji Tuhan. Saya minta maaf karena suara saya habis selama 3 hari ini. Dan saya mohon saudara boleh bersabar untuk mengikuti sebuah jalinan perkataan yang telah mengubah performance, attitude, dan penyelenggaraan dari kepemimpinan Musa. Sejak ini dia tidak akan pernah sama lagi. Dia menjadi orang yang mempunyai sebuah pegangan yang pasti untuk memberikan semangat kepada bangsa ini. Semua orang tahu bahwa Musa ini adalah orang yang sangat spesial. Orang yang sangat bersifat khusus. Dia terlatih dalam begitu banyak hal. Walaupun dia itu keturunan Ibrani yang dibesarkan selama 40 tahun di istana Firaun, sebuah kerajaan Mesir yang sangat hebat, luar biasa, dan terkenal dengan kemampuan perang yang sangat prima, teknologi yang sangat tinggi, strategi sosialistik yang sangat hebat. Latar belakang Musa ini bukanlah sebuah latar belakang yang sederhana. Sebagai orang istana dan dibesarkan selama berpuluh-puluh tahun dengan fasilitas kebangsawanan dan fasilitas kerajaan, dia bukanlah orang yang sangat enteng dan tidak bisa dianggap enteng oleh siapapun. Tetapi saudaraku yang kasih sama Tuhan, ada fase hidupnya di mana kita tahu persis bagaimana Musa ini menjadi orang yang melakukan pekerjaannya berbanding terbalik dengan latar belakangnya. Dari seorang kesatria panglima yang dipenuhi dengan segala analisis, kemampuan strategi, dan seluruh ilmu dasar yang dimiliki oleh manusia termaju, manusia terintelektual pada zaman itu. Tapi itu semua menjadi sebuah hal yang harus tanda kutip ditinggalkannya, karena dia memasuki sebuah pekerjaan yang bersifat khusus dan bertolak belakang dengan latar belakangnya itu. Dia hendak dipakai oleh Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa yang sudah tertawan beratus tahun. Paling sedikit 430 tahun mereka ada di dalam perhambaan itu. Secara praktikal mereka hidup selama 215 tahun dalam penghambaan yang tanda kutip betul-betul pengalaman buruk, pengalaman
yang sangat menyayat hati setiap orang yang tahu sejarah ini. Kesanalah Allah mencoba mengarahkan seorang tokoh seperti Musa ini. Ketika dia mulai pekerjaan ini, mertuanya Jitro itu melihat bahwa mantu ini tidak akan pernah bisa bertahan lama. Ini tidak akan pernah mampu melakukannya. Karena semua dilakukannya dengan sendiri saja. Dia melakukannya dengan semangat yang tinggi, komitmen yang penuh, yang tidak tahu lelah dan tidak tahu siang dan malam. Dan kemudian Yitro melihat ini bahaya. Segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan cara berhikmat tidak akan bertahan lama. Segala sesuatu yang hanya diandalkan kepada semangat tok, niat tok, kemauan tok, itu tidak akan bertahan. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ketika Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang bergerak, sama seperti semua ciptaannya itu adalah ciptaan yang bergerak. Allah itu adalah yang bergerak. He never ceased to create, even until now, when many people doesn't understand. Dia itu menciptakan manusia itu dalam sebuah kegerakan. Semua ciptaannya itu bergerak. Alam semesta ini bergerak. Ilmuwan menemukan pergerakan yang dimiliki oleh alam semesta ini tidak pernah berhenti. Sudah bermiliar tahun. Tidak pernah berhenti. Mereka meledak, exploded kepada segala arah. Semua yang di dalamnya bergerak. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Allah menganugerahkan pikiran kepada manusia itu. Manusia itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan memiliki kapasitas untuk memilah-milah, untuk mengatur ruang dan waktu. Artinya saudaraku, mereka tidak hidup saja dalam ruang dan waktu itu, tetapi mereka bisa mampu untuk mengatur. They know how to manage the time and space for the benefit of their life. Mereka tahu bagaimana menstimulasi, bahkan mungkin memanipulasi dari ruang dan waktu itu untuk kebaikan hidupnya. Allah memberikan itu, saudara. Zaman ini membuktikan hal itu, bahwa tidak akan ada hal yang akan membatasi kemampuan manusia itu kecuali Allah sendiri, Sang Pencipta itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dan akselerasi pergerakannya itu saudaraku semakin cepat dan semakin cepat dan semakin cepat. Dari zaman batu kepada zaman perunggu itu puluhan ribu, kalau bukan ratusan ribu tahun. Dari zaman batu saudaraku yang kekasih sama Tuhan kepada zaman peradaban pertanian itu juga ribuan tahun. Dari pertanian kepada industri saudaraku yang kekasih sama Tuhan
setelah ditemukannya mesin uap itu juga ribuan tahun. Dari mesin uap kepada zaman kita sekarang, revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang kita masuk kepada mungkin awal 5.0, itu tidak dibatasi oleh ribuan tahun. Antara TV hitam kepada TV berwarna itu ratusan tahun. Antara TV berwarna dengan TV sederhana kepada TV warna yang lain, dari tabung kepada flat, dari flat kepada LG, dan kepada semua sistem yang ada sekarang, saudaraku, itu hanya beberapa tahun. Otak manusia itu bergerak, kemampuan manusia itu bergerak. Dia akan bersirkulasi, memutar sedemikian rupa, dan tidak ada yang bisa menghentikan. Yang ada adalah kekhawatiran. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu tidak ada tujuannya. Ya, hanya bergerak saja. Dia tidak mempunyai tujuan. Dia tidak mempunyai destinasi. Dia hanya bergerak. Dia memulai dari satu level kepada level yang lain. Dari satu strata kepada strata yang lain. Daripada satu dimensi kepada dimensi yang lain. Dia akan bergerak terus menerus. Dan tidak tahu kemana arahnya ini. Sehingga ilmuwan sendiri khawatir bahwa manusia akan mati dengan ilmunya itu. Mereka mulai membangun sebuah teori-teori atas kemampuan manusia ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Atas kemampuan manusia itu, atas kemampuan teknologi itu, akumulasi pengetahuan manusia itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sudah dikelola sedemikian rupa. Jadi bukan parsial dari pengetahuan manusia itu, tetapi seluruh akumulasi dari seluruh pengetahuan yang pernah ada di muka bumi ini diperas kepada sebuah benda tak bernyawa, tetapi telah diagungkan dan dimuliakan oleh manusia itu, yaitu komputer. Mereka berpikir itu tidak akan pernah hilang lagi. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Musa itu dipilih oleh Tuhan bukan hanya bergerak saja, tapi dia bergerak dari satu arah kepada arah yang lain. Ada sebuah destinasi yang harus digapai. Ada sebuah tujuan yang harus pasti akan dicapai oleh mereka. Perbedaannya, saudaraku yang kasih sama Tuhan, sama-sama bergerak, tetapi yang satu tidak punya destinasi, tetapi yang satu mempunyai destinasi yang khusus. Musa menjadi simbol dari pergerakan itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dia menjadi orang yang terlibat dari pergerakan itu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pergerakan itu harus terjadi dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan. Tanah Kanaan seperti saya sering katakan tidak akan pernah dipindahkan ke Tanah Mesir. Tanah Kanaan adalah sebuah destinasi. Tanah Kanaan adalah sebuah tujuan. Tanah Kanaan adalah sebuah penggapaian. Tanah Kanaan adalah the end of your life. Itu adalah akhir dari hidup. Jadi apa yang kau mulai harus engkau akhiri. Tuhan akan membuka sebuah keadaan yang luar biasa bagi manusia ini. Dan Musa inilah menjadi simbolnya. Bagaimana engkau memimpin
jemaatmu ini. Bagaimana engkau mengarahkan mereka kepada destinasi yang benar. Bagaimana engkau memanage hidup mereka. Supaya mereka menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai komitmen. Dengan seluruh pengelolaan niat, kehendak, kebebasan memilih, berpikir. Dan juga melakukan segala sesuatu dengan bebas. Tetapi saudaraku yang kasih sama Tuhan. Mertuanya mengatakan, mbok engkau manage itu semua. Kau tidak akan pernah bisa tahan melakukan itu. Untuk menggapai tujuanmu itu. Menggapai destinasi yang sudah dinyatakan oleh Allah kepadamu. Menggapai sebuah pekerjaan yang engkau telah mulai. Ingat bahwa Musa itu memulai pekerjaan itu berumur 80 tahun. Bagian kedua dari hidupnya. Bagian pertama adalah 40 tahun di istana Mesir. Bagian kedua adalah menjadi perenung selama 40 tahun di kampung mertuanya. Nah, sekarang tiba di ujung 80 tahunnya, dia memulai fase baru selama 40 tahun. Dan ini tidak bisa lagi seperti 40 tahun yang pertama, karena itu beda. Di sana dia belajar segala sesuatu pergerakan yang tidak akan pernah berujung. 40 tahun saudaraku, yang kedua dia tidak kemana-mana. Dia hanya perenung saja. Menjadi gembala. Gembala yang bukan miliknya. Gembala yang tidak menggembalakan kambing dan dombanya, melainkan kepunyaan mertuanya. Tetapi fase yang terakhir, bagian ketiga dari hidupnya itu, dia akan memulai sesuatu. Dia akan memulai sesuatu dan akan mengakhirinya di satu tempat. Dia akan memulai sesuatu dan akan bergerak ke suatu arah. Dakti peltohon. Ini ke satu arah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Gereja adalah sebuah tanggung jawab. Gereja adalah sebuah pemahaman yang harus dilihat dari sebuah pemahaman sorga. Jadi kita tidak boleh memahami gereja itu secara kontemporer saja. Kita tidak boleh memahami gereja itu secara bagian-bagiannya saja. Tapi kita harus memahami apa maksudnya. Jadi gereja itu mempunyai panggilan. Seperti Musa mempunyai panggilan. Dia tidak pernah bertanya untuk apa aku. Allah sudah tahu. Kau harus mengeluarkan bangsaku dari tanah Mesir. Dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang aku telah janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Nah, saudaraku, Jethro melihat kebaikan Musa untuk bekerja juga tidak cukup. Bahwa apa yang dilakukannya itu jangankan selama 40 tahun kemudian, sesuai dengan pengetahuan yang kita tahu setelah buku ini ditulis dan tidak akan pernah sampai di sana. Maka Jethro memberi nasihat kepada dia. Kau tidak akan pernah sanggup melakukan itu sendiri. Kau harus membangun sebuah sistem. Kau harus membangun sebuah struktur yang terbaik. Supaya jangan sia-sialah segala kehendakmu itu, segala full commitment itu, segala janjimu itu kepada Tuhan, segala kebaikan yang mungkin engkau miliki, tetapi atur itu sedemikian rupa. Jangan engkau seperti apa yang dikatakan Paulus, pelari yang tidak mempunyai tujuan, petinju yang hanya memukul dengan sembrono. Sia-sia energimu itu. Sia-sia tenagamu itu. Lalu Jethro memberikan peluang-peluang itu kepada dia. Bikin ini, buat ini. Cari pemimpin-pemimpin yang cakap. Supaya wewenangmu itu didelegasikan, pikiranmu itu didelegasikan kepada orang lain. Karena kalau pikiranmu itu tidak didelegasikan,
maka tidak ada orang yang dapat membantu engkau. Tidak ada orang yang dapat mengerti untuk membantu pekerjaanmu itu. So how to delegate your thought? How to delegate your opinion? How to delegate your ideology? How to delegate your doctrine? How to tell it to the people? You need to do such great things as a leader of this nation. Sebagai pemimpin bangsa. Pemimpin yang gagal memperjelas apa yang dia pikirkan untuk diberikan kepada jemaat, kepada yang dipimpinnya akan gagal. They will be scattered all over. Mereka akan berserak kemana-mana. Mereka akan memiliki pikiran-pikiran mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan. Ketika Yesus, saudaraku, memilih 12 murid untuk dijadikannya sebagai pusat pengertian, pusat pengalaman, pusat doktrinal, pusat ideologinya, pusat belajar, pusat training. Saudaraku, dia hanya memilih 12 orang. Dan dia berharap 12 orang ini akan diberkati olehnya untuk memilih murid-murid mereka. Sehingga pergilah ke seluruh dunia ini dan jadikanlah segala bangsa itu menjadi murid. Baptislah mereka dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka tentang segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Ketika engkau menjadi pusat perhatianku, ketika engkau menjadi pusat pengajaranku, ketika aku membuat engkau berpengalaman, ketika engkau menjadi bagian dari pemikir-pemikir sorgawi yang akan mempengaruhi dunia ini, yang akan mempengaruhi alam semesta ini. Karena pengaruhmu bukan hanya di dunia ini, sudah. Pengaruhmu sampai kepada alam semesta. Pernahkah saudara tahu bahwa alam semesta ini tergantung kepada kejadian apapun yang ada di muka bumi ini? Jadi saya tidak terlalu menyalahkan teolog-teolog gereja lama. Mereka yang hidup dalam abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kepada abad yang ke-16, ke-15, 16. Kalau mereka berpikir bahwa dunia ini adalah pusat semesta, tidak terlalu salah mereka mengatakan itu. Walaupun kemudian Kopernikus menemukan, dan orang-orang yang lain seperti Galileo Galilei menemukan bahwa pusat sebenarnya adalah matahari. Tetapi matahari adalah bagian dari bumi, saudaraku. Ketika Allah memfokuskan ciptaan itu kepada bumi, di mana engkau menjadi orang di sana. Sayang, manusia-manusia ini masuk dalam sebuah sistem dosa yang bersifat kekal. Bukan dosa kontemporer, bukan dosa biasa-biasa saja, tapi dosa yang kekal. Maka manusia ini, saudaraku, masuk di dalam kematian. Untung saudaraku yang kasih sama Tuhan, Tuhan membuka jalan untuk memulihkan manusia itu. Dan alat-alat pemulihan itu, untung Allah memberikan kesempatan untuk menemukan yang sesat itu, supaya mereka dibawa ke jalan benar. Dan alat untuk membawa kepada jalan kebenaran itu adalah kau, adalah saya. Karena itu saudaraku yang kasih sama Tuhan, kita selalu harus membangun sistem, cara untuk mengelola gereja kita ini, mengelola jemaat kita ini, atau apa yang kita lakukan dengan jemaat kita ini. Dan dikatakan di sini, saudaraku, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu. Dosa yang paling besar, atau salah satu dari yang besar pada akhir zaman, kata Rasul Paulus, adalah dosa yang menyampingkan nasihat.
Karena kenapa manusia cenderung untuk menyampingkan nasihat? Karena sudah ada kebebasan yang kebablasan. Misuse freedom, kata Rasul Paulus. Orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tidak perlu nasihat. Karena kalau ada kesalahan, orang memberi nasihat dengan ukuran kebenaran. Maka yang salah itu menjadi jelas salah karena ada ukuran kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kesalahan itu bisa diubah. Seperti apa perubahannya, bagaimana perubahannya, lalu bagaimana ukurannya, karena ada kebenaran sebagai tolok ukurnya. Sekarang tidak ada tolok ukur lagi. Nah, tolok ukur itu adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Allah kepada alam semesta, kepada pikiran manusia, kepada jiwa manusia, dan yang paling penting kepada roh huruf kecil daripada manusia. Allah memberikan itu kepada mereka. Semua itu alat untuk mencapai tujuan sebagai manusia. Dan saudaraku yang kasih sama Tuhan, kan tidak ada manusia itu sudah mencoba menjadi Allah untuk dirinya sendiri. Seorang presiden Amerika pernah mengatakan dengan sebuah pertanyaan, apakah kita Allah itu? Seorang tokoh perempuan kulit hitam, American Negroes, American Black people, pernah mengatakan bahwa we are the God. Kitalah Allah itu. Nah, Allah itu tidak pernah salah. Allah itu tidak perlu dinasehati. Allah itu tidak perlu membuat perbandingan. Karena dia absolut di dalam dirinya sendiri. Dan dosa pertama, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bukan dosa Adam, tetapi dosa Lucifer yang berpikir bahwa dia setara dengan Allah. Bahwa dia setara dengan Allah. Tidak ada ukuran moral, tidak ada ukuran sosial, tidak ada ukuran apapun. Karena apa yang diukurkan kepada ukuran ini, dengan apa diukurkan kepada sebuah kebenaran itu tidak ada. Karena kebenaran itu absolut, tidak bisa diubah-ubah, dan tidak ada bandingan. Nah, manusia mencoba, saudaraku, seperti Allah sendiri, sehingga dia tidak perlu nasihat. Paulus mengatakan, siapakah yang akan naik ke sorga dan memberi nasihat kepada Allah? Nah, ada. Dan karakteristik ini diambil alih oleh manusia. Aku menasihati kau. Gereja yang tidak pernah mau menerima nasihat, secara tidak langsung dia mengangkat derajatnya, saudaraku, sebanding dengan Allah. Siapa sih Jitro? Jitro itu hanyalah seorang gembala. Seorang imam kecil dari sebuah komunitas yang sangat kecil. Tetapi dia punya hikmat. Saudaraku, pernahkah saudara tahu bahwa Alkitab menyatakan hikmat itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi dimiliki oleh semut, dimiliki oleh burung, dimiliki oleh belalang, dimiliki oleh pelanduk, dimiliki oleh ikan, dimiliki ini. Tetapi manusia, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kehilangan hikmat itu dan hanya memakai pikirannya. Dan pikirannya itu masuk di dalam sebuah pergerakan untuk dirinya sendiri. Seakan-akan tidak ada Allah, saudara. Sudah buka YouTube, saudara, tidak ada lagi Allah di Amerika. Sudah buka YouTube, saudara, sudah akan melihat tidak ada lagi Allah di Eropa. Karena mereka menjadi Allah untuk diri mereka sendiri.
So they don't need any advice. Mereka hanya memerlukan pergerakan sesuka hatinya. Pergerakan yang terus membuat mereka bergerak sehingga satu kali kelak mereka akan jim. Mereka akan hancur sendiri oleh pergerakan itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Sebuah benda bergerak yang diatur secara mekanistis, dia punya kemampuan terbatas, saudaraku. Ya, satu kali akan aus dan akan berantakan. Oleh karena itu, mau dinasehati, mau belajar. Belajar adalah sebuah sistem nasihat yang membuat kita produktif. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan kau tidak boleh lakukan itu sendiri. Cari pemimpin yang cakap. Yang akan memimpin 1000 orang. Yang akan memimpin 100 orang. Yang akan memimpin 50 orang. Dan yang akan memimpin 10 orang. Sesuai dengan kapasitasnya. Secara tidak langsung Yesus memberikan angka ini kepada perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tidak ada persoalan. Perbedaannya adalah di kapasitas. Nah, firman Tuhan itu mengatakan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemuliaannya sama. Penghormatannya sama. Apresiasinya sama. Walaupun yang 5 mendapatkan 5 jadi 10, yang 2 mendapatkan 2 menjadi 4, dan kemudian saudaraku yang 1 sayang itu ditutup. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara sintua dan guru dan pendeta, seperti apa yang kita miliki sekarang, berlomba-lomba jadi pendeta, sehingga satu gereja sekali mengangkat 4-5 pendeta, dan jemaatnya hanya 6 orang. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena mereka kehilangan nilai panggilan itu. Saya pernah diberitahu oleh sekjen kita ini, Okto, dengan berkata, nasubui dua uga bisi tua. Jadi kau harus bangun sistem supaya kau jangan lelah. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang sanggup. Dan tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang itu. Dan bukan sekedar hanya orang yang mau, tetapi mereka orang yang tahu melakukannya segala sesuatu. Dak cukup benuai kolak khotbah mengenai para unisinoak. Hola para unisinoak, hola para unisinoak. Ahape ayakmu ikotong lau tu si. Jadi ayatnya bisa berbeda-beda, keterangannya sama saja, itu saja. Gereja seperti itu tidak akan pernah bisa bergerak secara teratur. Kalau kau ingin mengangkat sintua di gerejamu, angkatlah yang cakap. Kalau dia tidak cakap, paling sedikit dia baik. Kalau dia tidak baik, paling sedikit dia orang yang proaktif. Daksi babababau. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Fungsional dan operasional. Dalam Roma pasal 12, bahwa Paulus mengatakan tubuh Kristus itu adalah masalah fungsional dan operasional. Mata melihat, kaki berjalan, tangan mengambil. Bagian dalam, usus melakukan, pankreas bekerja, hati bekerja, memproduksi yang memang sudah ditetapkan untuk dia diproduksi, mengalirkannya kepada empedu, dan empedu mengalirkannya ke usus 12 jari, dan mencoba untuk menetralisir racun-racun yang sadar atau tidak sadar
dimakan oleh manusia itu sendiri. Sebuah sistem fungsional dan operasional yang dilakukan oleh Tuhan dalam tubuh kita. Dan Paulus mengatakan bahwa tubuh Kristus itu bekerja seperti itu. Karena itu saudaraku, Okto pernah berkata kepada saya akan mencoba mencari orang-orang muda untuk bekerja di Gereja Pentakosta Indonesia ini. Saya akan memungsikan mereka, saya akan membuka jalan kepada mereka, aku akan membuka kesempatan kepada mereka. Karena kita bukan hanya bekerja untuk bekerja, kita tidak hanya membuat program untuk program, tetapi kita melakukan itu semua demi destinasi, demi tujuan, demi hasil, demi produktivitas. Nah, saya tidak berkata zenit, batas-batas produktivitas yang selalu ditembus oleh manusia itu, tapi saya berkata fungsional dan operasional. Apa saja yang secara maksimal bisa dilakukan oleh mata melihat dengan jelas. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, karena mertuanya ini mengatakan, kau tidak akan pernah sanggup, kau tidak akan pernah lelah, karena engkau akan lelah. Kalau lelah, saudaraku yang kasih sama Tuhan, sudah tidak akan produktif lagi. Engkau tidak akan menjadi top producer dalam hidupmu. Walaupun engkau mempunyai kemauan, kehendak, fasilitas, dan lain sebagainya. Mesin yang rusak akan menghasilkan produksi yang rusak. Tubuh yang sehat tidak akan pernah bergerak secara, tubuh yang tidak sehat tidak akan pernah bergerak secara maksimal. Saya sadari tubuh saya tidak sehat lagi. 2 kali saya operasi besar, itu berdampak kepada organisme saya. Metabolisme saya terganggu. Saya operasi pankreas, saudaraku yang kasih sama Tuhan, dan sepanjang Medical Asian Magazine yang diterbitkan oleh Singapura, terutama oleh Departemen Kansernya, saya baru adalah salah satu orang yang terlama hidup setelah operasi sejenis itu. Karena tidak ada, hanya 6 tahun yang paling lama hidup di Singapura seperti saya. Dan saya sudah 11 tahun lebih. Tapi saya sadar bahwa tubuh saya tidak sesempurna saya dulu. Itu sebabnya saya memerlukan penolong. Kok ketawa sih? Pilihlah yang cakap di antara mereka. Pilihlah yang mampu, pilihlah yang ahli, pilihlah yang berdedikasi tinggi untuk hidupmu itu. 45 tahun saya ditolong oleh istri saya, almarhum, membuat performance saya bagus. 80% saya yang saudara lihat itu adalah hasil dari pertolongan, hasil dari nasihat, hasil dari refungsional, reoperasional, re-engineer, refill, diisi kembali, saudara. Re-energize, harus ada re-energize. Saya ketemu dengan Bapak Pendeta Silalahi, saya tidak lihat dia di sini karena dia baru operasi besar. Ketiga kali ini dia dioperasi. Dan Bapak itu datang ke tempat saya minum kopi dan ditunjukkannya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bagaimana orang dokter Jakarta mengoperasi dia. Maka filmnya ditunjukkan kepada saya lihat di film itu, kiri dan kanan tubuhnya itu penuh dengan besi-besi. Mulai dari ujung dadanya sampai ujung besi semua. Dia tunjukkan baut di dalam plastik itu, baut yang diambil dari tubuhnya itu yang diganti
saya rasa ada 30 keping bautnya. Jadi saya bilang sama dia, bah, ngasong masin ni mobil puang daging mon di bagasan iku. Aina mamang, tinggal mabay kanal pot na nama katanya. Mana dia silalai ada sini. Dia yang bilang itu. Kalau mabay kanal pot na mana bang katanya. Saya sadar bahwa saya juga punya mekanisme yang sudah hancur dalam hidup saya. But I want to make a new function of my life, a new dimension of my ministry, a new dimension of my duty and task. Seperti itu. Ada program-program itu. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, Musa membenahi dirinya. Musa mulai melihat apa-apa dari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidupnya itu yang perlu dibenahi, saudaraku yang kekasih. Kau harus melihat kelemahanmu sebagai pelayan di tengah-tengah gereja itu. Barulah kau bisa membenahi. Sebab kalau kau merasa tidak sakit, kau tidak perlu dokter atau dokter. Kalau kau merasa tidak pernah berdosa, kau tidak perlu pengampunan. Kalau kau merasa tidak pernah mempunyai kelemahan, engkau tidak perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, semangat baru, dan juga pandangan baru, penglihatan yang baru, visi yang baru, untuk menjadikan kau menjadi misionaris yang baru, yang bisa melakukan segala sesuatu demi tanggung jawabmu sebagai pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, ataupun itu 10 orang. Sama cakapnya. Hanya saja kau ditempatkan kepada 10 orang. Kalau Tuhan mau, dia bisa tempatkan kau kepada 50 orang. Kalau engkau, saudaraku, mempunyai kemampuan untuk mengelola itu, kau bisa ditempatkannya di 100 orang. Dan kalau kau setia kepada 100 orang itu, kau bisa ditempatkannya menjadi pemimpin 1000 orang. Puji Tuhan. Alam na malo haposak ko dinautik pasahaton na matuho naubalga siya kasumalamu. Jadi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mencapai tujuan adalah ketika kita ingin memperbaharui diri kita, memfungsikan kembali hidup kita. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya tidak tahu apa persoalan yang saudara hadapi sebagai pelayan dalam gereja saudara. Tapi paling sedikit benahilah hidupmu itu. Yang pertama engkau benahi adalah rumah tanggamu. Kalau kau masih punya istri, mulailah engkau mencintai istrimu itu. Dan dia tahu bahwa kau mencintai dia. Mulailah engkau mengasihi dia dengan luar biasa. Para istri mulailah mengasihi, menolong, membantu, mengajar, mengayomi. Dengan tanpa mempermalukan para suami-suamimu. Karena istri itu adalah kehormatan daripada suaminya, bukan sebaliknya. Istri banyak menjadi kehormatan daripada suaminya. Sehingga orang memperbincangkan dia di gerbang-gerbang kota. Memperbincangkan dia di persimpangan jalan. Memperbincangkan dia di toko-toko. Memperbincangkan dia dimanapun. Karena dia adalah dia adalah suami dari seorang istri yang bijaksana. Dia unak kolak kepengai erutamu. Unak seolat tu hepengai matamu. Alay asima joramu mangidak kamat tahun ni. Saya pernah, saudaraku yang kasih sama Tuhan,
berantem sama almarhum. Dan saya mencoba untuk pergi ke tebing tinggi untuk melayani. Di Bajalingge saya sadar, saya tidak akan pernah bisa khotbah lagi. Apa yang mau saya khotbahkan nanti di tebing? Karena saya tinggalkan istri saya dengan kemarahan saya. Aurwah. Di Bajalingge saya putar balik. Saudaraku. Dan ketika saya putar balik, saya sampai di rumah, istri saya bilang, "Bah, ai bahasa mulak ko." Ini dah dok tinggal. Gabi otomatis adong gabus sanguluan. Dan gabus sama tean ali gabus sanguluan. Adok tinggal. Haura tinggal. Dang adong kok pura-pura masuk kau tu kamar, tu katorhu, keluar rasa nih. Ada apa be? Enggak. Lama jodaniku. Nah, barulah saya berkhotbah berapi-api di tebing tinggi. Ale yang koroi mana? Emang gua robi gua tuhon. Mulai na tuh kalau parah dope. Jirahasia ni perngulu sabutul anak kolat diam. Do iswamim, do di stream di anak komu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan dalam dirimu itu sendiri. Bagaimana engkau mengatur, memanage, self-management. How you manage your own self. To be a better people, to be a better one. To be produser yang paling luar biasa. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, jangan pernah mencoba untuk bekerja sendiri. Karena engkau tidak akan pernah tahan. Jangan pernah mencoba untuk melakukan sendiri. Karena engkau tidak akan pernah mampu. Okto mengatakan kepada saya, satu hari ini saja sudah 3 kali. Karena dia saya utus untuk dengan sekretaris, wakil sekretaris 1 dan wakil sekretaris 2, Pak Tarigan, untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di GPI yang sudah lama atau yang harus diselesaikan. Nah, tu hari dang merping, bahasa dang merpungu honiku, manobo jatuhku katanya. Aku harus tidur dan aku harus istirahat. Ya hidup mana-mana sugut. Ay baru beko menghadapi 45 tahun ini. Auto luari dope ngeneng mati wilala. Ya isi dodong amu tikisek jek ko mengatur aktor songonon. Oh enggak ada, saya aja. Tapi saya delegasikan wewenang itu kepada orang-orang lain yang mampu, yang cakap. Ya, saya delegasikan itu kepada orang-orang yang luar biasa. Dulu kalau saya memilih koordinator tidak sembarangan saya pilih. Ya, miskin tetapi dia orang yang bijaksana. Tidak sekolah tetapi dia mempunyai pengaruh. Saya pasti cari satu kelebihannya. Menjadi pemimpin itu harus ada kelebihan secara khusus. Menjadi seorang hidup, kau tidak perlu mengetahui semua, but you are special on one part of your life. Ikon ahli doho paling sedikit di sada bidang sebagai pemimpin, asaboy ho secara spesialis menyelesaikan angka persoalan-persoalan. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umum mungkin perlu do halak mengurupi ho, madongani ho. Saudaraku, jadi jangan pilih sintua hanya karena dia anakmu saja. Hanya karena dia tondongmu saja. Anakmu tidak masalah itu kalau dia mampu, kalau dia jago, kalau dia hebat. Nah ada masalah. Ada saya pilih itu ho. Unak pilih si tua berbeda. Ya. Alana mulai mana siap berbeda si tua dope. Sudah akan tahu dia akan menjadi ahli pada waktu dia menjadi guru. Dan dia akan menjadi dosen pada waktu dia pendeta, dosen berbeda, mengatur
tahu apa yang dilakukannya, saudaraku yang kasih. Marbadan dan irokna dakolan hata. Gudang go halak, gudak katana alai yang gorohana berjudo. Dohot doroha, dohot do sistem. Kedengkian, kebencian, dendam, segala macam kepahitan hidup, kepahitan hati, teropong. Ya, dia tidak punya cermin tetapi teropong. Semua diteropong. Kalau saudara teropong tai lalat di muka istri saudara itu bukan permanisan lagi, tetapi dia itu akan menjadi monster. Kalau saudara teropong itu, iya. Tetapi kalau saudara lihat dia secara natural dan biasa, maka itu permanisannya. Kalau dia punya tai lalat di sini, maka saudaraku, dia mbak bintang film India, saudaraku. Tapi kalau saudara bikin teropong, maka bulu-bulu dari tai lalatnya itu akan muncul dan dia menjadi monster yang menakutkan, saudaraku yang kasih. Itu sebabnya berbahagialah yang kesalahannya telah diampuni. Haleluya. Berbahagialah orang yang pelanggarannya telah ditutupi. Haleluya. Institusi ini, kemampuan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Okto pernah tanya kepada saya, "Badi bapak majalojol mana songoni," katanya. Karena waktu itu dia melihatnya saja sudah benci. Jangankan ngomong, apalagi bergaul, apalagi akrab, apalagi intimasi. Melihatnya saja dia sudah benci. Baru bapak majalo songoni halakna, katanya. Karena bagi saya ada institusi. Ada institusi pengampunan di sini, ada institusi perbaikan di sini, ada institusi proporsional. Apa itu proporsional? Meletakkan barang yang benar di tempat yang benar, bukan di tempat yang salah. Menempatkan, membuat sebuah kejadian yang benar pada waktu yang benar, bukan kejadian yang salah di tempat yang benar atau kejadian yang benar di tempat yang salah. Pemimpin harus mampu seperti itu. Barulah kita mempunyai keputusan yang baik untuk berbuat baik, berbuat sesuatu yang luar biasa. Jadikan hidupmu itu berharga sepanjang kau masih bisa. Saya tidak tahu berapa lama lagi usia saya. Mungkin besok saya mati, setahun lagi, 2 tahun lagi. Saya nggak tahu. Tapi saya tidak akan terikat kepada itu. Saya akan terikat apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Haleluya. What you can do today, that's the most important thing for you. Apa yang bisa kau lakukan hari ini, itulah yang terpenting bagimu. Apa yang bisa saya lakukan besok, apa yang bisa saya lakukan lusa. Tetapi besok dan lusa itu menunggu. Yang bisa saya lakukan adalah hari ini. Berbagai rasa, berbagi cinta, berbagai kebaikan, berbagai penghormatan, berbagai hospitalitas, berbagai politeness, berbagai apa saja yang bisa kau bagikan kepada orang lain. Kalau saya bertemu dengan cucu saya berbagi cinta dan kasih kepada dia, kepada mereka. Tidak ada cucu saya yang lari dari saya. Malah cucu saya harus tidur bersama dengan saya. Minta baju, dia datang pada saya. Bahkan sampai mencebok pun, saya disuruhnya mencebok dia. Panggil mamakmu, saya bilang. Enggak, opung aja katanya. Nah, mungkin mamaknya dicebok juga, tetapi sambil dicubit. Ya, mungkin saja. Tapi saya tidak. Saya cebok dia bagus-bagus. Bikin celananya dan mulai tidur, main-main saudaraku, yang kesannya tetap engkau hadir di situ. Dia suka hadiratmu itu. Kalau saya pergi di Jakarta 3 kali 1 hari, Daniel akan menelepon saya. Kapan opung pulang? Kapan opung pulang? Dia butuh hadirat saya.
Unangga bilas rohani inatam dohot akanakom wala so ijabuho. Puji Tuhan, haleluya. Dok may sinonimaw bi. Nah, they need your presence. Ada hadiratmu di sana. Bukan kesan saja, tetapi hadirat. Ketika kita memiliki hadirat Allah, dia di sorga, tapi hadiratnya ada di sini. The presence of God is here. Hadirat Allah itu ada. Setiap saya kebaktian, jalan Pangaribuan, saya selalu katakan kepada mereka, saya berusaha untuk menikmati hadirat Allah. Walaupun itu tidak harus seserius apa, tetapi sepanjang saya di gereja itu, pujian apapun, kalau saya hayati, saya menangis. Lagu apapun yang saya angkat ke sorga itu, saya menangis, saya gembira, saya sukacita. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, berubahlah, perbaikilah semua pelayananmu itu. Lihatlah apa-apa saja yang perlu kau hindari, apa-apa saja yang perlu kau bentuk, apa-apa saja, how to reform. How to refunction your element. Semua elemen-elemen yang tidak berfungsi selama ini. Elemen doa, elemen puasa, elemen memberi, elemen menerima, elemen mengampuni, elemen apapun yang sudah hilang dari hidup pelayananmu itu, kembalikan itu. Haleluya. Haleluya. Maka jemaatmu akan merasakan perubahan. Orang yang sama kemarin dulu, tetapi akan menjadi the new present of the living God expressed by your ministry. Dinyatakan melalui pelayananmu itu. Saya tidak katakan engkau menjadi pengkhotbah internasional, tidak. Mulailah dari istrimu, mulailah dari anak-anakmu, mulailah orang-orang yang engkau kenal, yang dekat engkau, yang satu rumah dengan engkau, yang ada di bawah atap rumahmu. Dan masuklah kau kepada orang lain, dan mulailah mempraktekkan itu kepada mereka. Sehingga orang lain, saudaraku, rindu melihat pelayananmu. Rindu melihat kebaikanmu. Rindu mendengar doamu. Dia rindu mencari, di manakah aku akan mencari seperti ini? Di manakah akan kudapat seperti ini? Because the people will come from distance in order to get closer to you. Firman Tuhan mengatakan, dari segala penjuru mereka akan datang. Dari segala daerah mereka akan datang. Mereka akan berjalan kaki, menyeberangi lautan, berjalan mengembara, memusafir, supaya mereka sampai kepada istana Sulaiman, mencari hikmat yang mereka dengar itu, saudaraku. Karena itu kalau kau ingin gereja ini lebih maju lagi, maka yang berubah bukan bangunannya, tetapi pelayanan kita. Haleluya. Haleluya. Dan saudara bisa, saya bisa. Ya, mungkin saya akan masuk dalam sebuah ruang dan waktu degradasi karena umur saya. Tapi apa yang saya harus lakukan? How can I stand? Bagaimana saya bertahan? How can I stay? Paling sedikit tidak mundur ke belakang, tetapi bertahan untuk bisa satu kali kelak diantar oleh Tuhan kepada yang lebih baik. Karena perjalanan ini berat, saudaraku. Kata firman Tuhan ini, berat itu tidak bisa kau lakukan sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, kita bersama-sama dalam doa, bersama-sama dalam pekerjaan. Ada keputusan yang sudah kita lakukan pada sore hari tadi. Dan besok itu akan dibacakan. Bawa itu ke rumahmu. Doakan itu. Lakukan itu.
Dengan bangga engkau akan memenuhi semua keputusan-keputusan itu. Karena Tuhan akan memberi kuat kepada engkau. Karena Tuhan akan menjaga langkahmu. Tuhan akan menjaga hidupmu. Dan Tuhan akan membuka tingkap di langit untuk mencurahkan segala bantuan dan segala pertolongan kepada engkau. Demi engkau bisa menyelesaikan semua tugas-tugasmu dan juga mengambil bagian dalam setiap keputusan sinode kita. Unak Paula Soidei dan zaman Nabi. Tetapi kau lihat, saya mengambil sesuatu dari keputusan ini untuk diri saya. Saya ambil 10 biji, saya ambil 2 biji, saya ambil 1 biji, saya ambil 100 biji, saya ambil 200 biji. Tetapi I have my portion and I like my portion. Saya ingin porsi saya ingin bagian saya dan suka dengan bagian saya. Karena itu hamba-hamba Tuhan, tidak sia-sia kedatanganmu ke sinode ini. Karena pulangnya kau dari sini, kau akan menjadi orang yang baru. Orang yang mempunyai energi baru. Orang yang mempunyai kehendak baru. Orang yang mempunyai pandangan baru. Matamu akan melihat apa yang bisa dilihat oleh Tuhan. Kakimu akan berjalan dengan apa yang digapai oleh Tuhan. Engkau akan berdiri di atas mana Tuhan telah berdiri. Sehingga engkau menjadi bagian dari pelayanan ini. Dan disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Keterbatasanmu tidak akan menghalangi engkau untuk berjalan. Jarak pendek dari kemampuan matamu melihat tidak akan pernah menjejaskan hati yang diberikan oleh Tuhan kepada engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan. Hidup ini selalu jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pelankan saja, pelankan saja. Saya tahu persis saudara mempunyai pergelutan dalam hidup saudara. Dan tidak ada orang yang bisa lepas dari sini. Berbagai macam pergelutan, perjuangan, pergumulan dalam hidup ini. Yang menyangkut hidup kita, menyangkut hidup orang lain, menyangkut situasi, kondisi, pengalaman, pengetahuan, kemampuan berpikir.
rumah tangga, pribadi, apa sih? Selalu ada saja persoalan. Tapi engkau adalah orang yang sangat berharga di mata Allah. Dengan segala kelemahanmu, kekuranganmu itu. Nah, Tuhan tidak fokus kepada kelemahanmu, tapi Dia fokus kepada cinta dan kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada engkau. Dia tidak fokus kepada dosamu, tapi Dia fokus kepada pengampunan yang Tuhan telah berikan itu kepada engkau. Dan Dia tidak tergantung kepada kelemahanmu, tetapi Dia tergantung kepada kekuatannya sendiri untuk menolong engkau menjadi kuat. Haleluya. Malam ini curahkan segala hatimu kepada Tuhan. Apapun latar belakang pengalamanmu, apapun keterbatasanmu, apapun pengalaman yang kau hidupi sepanjang ini, tapi malam ini katakan kepada Tuhan, saya datang kepadamu Tuhan, saya datang menghampirimu. Biarlah Tuhan periksa, biarlah Tuhan lakukan sesuatu kepada hidup hari ini. Kita berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk kerajaannya, untuk gerejanya, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, cucumu, untuk siapa saja. Apapun yang terbaik. Saya akan menyanyi nyanyian yang terbaik. Saya akan memuji pujian yang terbaik. Dan saya akan berdoa doa yang terbaik. Dan saya akan memberi pemberian yang terbaik. Dan saya akan menyembah sembahan yang terbaik. Haleluya. Saya undang Bapak Pendeta Sabam Sinaga untuk boleh datang mengantar kita dalam doa bersama kita kepada Tuhan. Baik Tuhan buka jalan pada setiap pribadi. Dan tidak ada pribadi di tempat ini sekarang yang dilalui oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan menghampiri. Nah, kuasa roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Terbukalah engkau kepada Tuhan, terbukalah engkau kepada pengampunan, terbukalah engkau kepada kasih dan kemurahan, terbukalah engkau kepada berkat-berkat yang mungkin sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, saudara boleh berdoa, saudara boleh mulai berdoa. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi